podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Sebagai sebuah institusi agama yang diakui keberadaannya di belahan dunia dan di Indonesia, gereja dan penegakan hukum dalam suatu negara, secara khusus pengadilan, memiliki peran dan sekaligus keterkaitan ketika suatu permasalahan hukum terjadi. Apa dan bagaimana seharusnya gereja menyikapi hal ini? Selama proses reformasi, baik di antara gereja Katolik dan gereja Protestan maupun di antara sesama gereja dan tokoh Protestan, banyak terjadi pertikaian yang menyeret mereka ke pengadilan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, bolehkah gereja berpengadilan? Kalau boleh, apa dasar dan alasannya? Kalau tidak boleh, apa pula alasan dan pertimbangannya? Perkara macam apa yang boleh atau yang tidak boleh, atau yang sebaiknya jangan dibawa ke pengadilan? Lalu pertanyaannya, apakah gereja boleh dan harus berpengadilan? Apa dan bagaimana posisi gereja saat terjadi permasalahan hukum dalam gereja itu sendiri, seperti korupsi misalnya? Yang memperkarakan penyelewengan keuangan oleh personilnya ke pengadilan. Padahal harus diakui dan dicatat, salah satu lembaga yang tingkat korupsinya cukup tinggi di berbagai penjuru dunia maupun di Indonesia adalah gereja. Tetapi penyelewengan atau kesalahan mengelola atau mismanagement keuangan biasanya diselesaikan secara internal atas nama kasih dan pengampunan Kristus. Jangan lewatkan eksplorasi podcast edukasi Gereja Berpengadilan bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonang PhD, Guru Besar STFT Jakarta, di YouTube channel Jan S. Aritonang Official. Bapak Ibu yang saya lihat di depan saya ini wajahnya mencerminkan Alkitab. Jadi sudah hafal Alkitab, sangat Alkitabiah. Umum dengan topik gereja berpengadilan ini disajikan untuk memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, informasi, study case secara empiris mengenai gereja dan hukum dalam konteks berpengadilan dari nilai-nilai teologis historis, aspek etika, eklesiologi, dan pastoral, serta memahami konteks bagaimana menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan secara biblikal dalam peradilan dan pengadilan yang ada di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mari kita saksikan dan simak bersama. Kita sampai kepada hal yang lebih krusial, korupsi. Ini saya nyerempet bidangnya Pak Borong, nanti Pak Borong tolong koreksi saya ya. Cukup menarik, hampir tidak ada gereja di Indonesia yang memperkarakan penyelewengan keuangan oleh personilnya ke pengadilan. Padahal harus diakui dan dicatat, salah satu lembaga yang tingkat korupsinya cukup tinggi
di berbagai penjuru dunia maupun di Indonesia adalah gereja. Tetapi penyelewengan atau kesalahan mengelola atau mismanagement keuangan biasanya diselesaikan secara internal atas nama kasih dan pengampunan Kristus. Saya mencatat di sini satu contoh yang saya dapat ketika saya menghadiri satu kebaktian di sebuah jemaat GKI bulan lalu. Kebetulan yang khotbah itu seorang pejabat struktural dari GKI. Entah bagaimanalah itu jadi ilustrasi khotbah beliau. Saya prihatin di gereja kita ini ada jemaat yang sampai memperkarakan pelayannya ke pengadilan karena dituduh menyelewengkan dana. Mestinya itu diselesaikan menurut kasih Kristus. Tapi minggu lalu di kelas saya SGI 2 mana kawan-kawan di situ, siapa yang membahas keuangan dan aset? Si Yosef Destian ya. Dia catat di sebuah jemaat GKI, tidak usah saya sebut namanya, pejabat yang bertanggung jawab pada bidang diakonia menyelewengkan uang diakonia. GKI ini kaya ya, uang diakonianya aja 2,3 M. Disikat sama kawan itu dan dibawa jemaat itu si pejabat diakonia ini, dan sekarang dia di penjara kata saudara Yosef Destian. Nanti kita tanya ke dia. Jadi pejabat struktural prihatin kalau di jemaat GKI ada pejabat dibawa ke pengadilan, tapi ternyata faktanya ada juga ya. Nah, karena banyak sekali kasus korupsi di gereja tidak dibawa ke pengadilan, akibatnya banyak orang di gereja tidak takut mengulanginya, dan gereja tidak bisa menjadi contoh atau pelopor dalam memerangi korupsi. Ini sudah saya katakan dalam sebuah seminar tanggal 2 November yang lalu di tempat ini juga. Karena itu dari perspektif etika Kristen, apa yang harus dikatakan dan dilakukan? Berikut ini hanya dikemukakan 3 contoh pendapat kalangan Kristen, 2 diantaranya bukan teolog profesional. Dari para teolog profesional khusus etikus, nanti sekali lagi diharapkan pandangan tentang ini antara dari rekan kita Pak Dr. Boro yang menulis tesis tentang korupsi. Saya mulai dengan contoh yang dipaparkan saudara Herno F. Makawimbang. Ini hanya PowerPoint dia sederhana ya. Dalam presentasinya yang berjudul "Dapatkah Gereja Menghadang Korupsi? Memahami peta dan perilaku korupsi sebagai dasar gereja berperan." Setelah beliau membedah seluk-beluk korupsi, persepsi korupsi di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan sebagainya, beliau menyampaikan sejumlah saran umum dan bersifat normatif kepada gereja, antara lain pencegahan melalui penguatan iman, moral dan etika, dan perilaku kepada warga. Jadi sangat umum sarannya. Sementara itu dia juga mencatat bahwa penegakan hukum secara langsung bukan fungsi gereja, melainkan fungsi aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa. Nanti kita diskusikan ini. Kalaupun gereja bukan penegak hukum, apakah gereja tidak bisa ikut menjalankan entah namanya pengawasan, pengendalian, bahkan juga pengusutan dan sebagainya. Menurut Makawimbang, kepada para koruptor ini, atau janganlah kepada warga gereja, warganya, gereja dipanggil untuk menyuarakan pesan moral melalui berbagai media dan kesempatan. Kalaupun gereja mau ikut dalam pemberantasan korupsi, paling-paling ikut dalam gerakan moral anti korupsi. Saran seperti ini menurut saya tentu baik-baik saja, tetapi itu terkesan sangat umum dan membuat tindakan gereja tidak konkret dan tidak operasional. Nah, ada satu contoh lain saya temukan dalam buku Gereja dan Penegakan HAM ini, tulisan dari George Adicondro, mungkin kita kenal juga ini ya, sering datang ke kampus ini juga.
gereja korupsi dan sepinya suara menentang pelanggaran HAM, an unholy trinity. Dia membeberkan sejumlah korupsi termasuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang di beberapa gereja di Indonesia pada tingkat lokal maupun sinodal. Antara lain diangkat contoh di GKST dan HKBP. Nah, ini lagi-lagi HKBP. Juga di perguruan tinggi Kristen di UKI. Dari situ ia tiba pada kesimpulan antara lain, para pendeta dan fungsionaris gereja tidak transparan dalam kekayaan mereka. Dan kita tahu ya, di gereja-gereja Batak terutama, banyak sekali dana tidak dibukukan. Kalau pemimpin gereja diundang ke sebuah acara di jemaat, itu ada tarifnya. Tapi bukan hanya di HKBP, di banyak gereja juga kan pendeta pasang tarif kan. Dan itu tidak dibukukan dalam pembukuan gereja. Dan setelah saya melakukan penelitian kecil beberapa waktu yang lalu, saya jadi tahu sebagian besar pendeta di Indonesia tidak bayar pajak. Pajak penghasilan. Dan itu menurut saya korupsi. Bahkan crime. Untung saya kerja di STT jadi bayar pajak. Saya satu kali waktu khotbah di gereja saya, berdasarkan nas dari Lukas atau Markus, amanat Tuhan Yesus, bayarlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu bayar kepada Tuhan. Nah, itu kan menyangkut soal bayar pajak. Dari situ saya tahu di gereja kami kawan-kawan pendeta semuanya tidak bayar pajak. Makanya saya di waktu masih anggota majelis sinode bilang, kita ini sudah berapa puluh tahun melakukan kejahatan. Kita harus segera melakukan koreksi atau perbaikan. Dijanjikan mulai tahun 2015, belum jadi 2016, nantilah kita lihat. Nah, jadi seringkali para pendeta dan fungsionaris gereja tidak transparan dalam kekayaan mereka. Ada yang kedua, ada korelasi antara gereja sebagai organisasi ciptaan manusia dengan korupsi di dalam tubuh gereja sendiri, serta sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM. Sebagai organisasi ciptaan manusia, gereja tidak terlepas dari bahaya korupsi, antara lain karena lemahnya mekanisme kontrol di dalam organisasi gereja, keengganan keluarga gereja mempertanyakan asal-usul kekayaan fungsionaris gereja, terutama pendeta, kecenderungan warga dan pemimpin gereja untuk lebih mempersoalkan dosa susila ketimbang dosa sosial para fungsionaris gereja, dan godaan uang dari kalangan penguasa dan pengusaha atau korporasi besar. George dari Condro mengemukakan banyak contoh bagaimana pejabat-pejabat gereja di Indonesia banyak mendapat apalah namanya, upeti atau persembahan atau apapun, entah dari penguasa ataupun dari pengusaha. Berdasarkan kesimpulan itu, Adi Condro menyarankan gereja juga perlu menumbuhkan mekanisme-mekanisme kontrol di dalam tubuh gereja dan tidak terus berlindung di balik simbol-simbol feodalisme religius. Menurut dia, gelar-gelar pendeta, doktor, magister dan sebagainya ini hanya feodalisme religius yang menempatkannya jauh di atas warga gereja. Hanya dengan cara ini gereja, korupsi dan sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM tidak semakin berkembang dan menjadi trinitas yang maha tidak kudus, unholy trinity. Jadi unholy trinity itu gereja, korupsi, dan sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM. Jadi macam-macam trinity rupanya ya, bukan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya dengan demikian gereja bisa menjadi tanda keselamatan di bumi dan bukan kaki tangan modal dan negara. Tetapi Adi Condro juga tidak sampai menyarankan agar para koruptor di gereja itu diadukan kepada penegak hukum dan diajukan ke pengadilan.
komparatif yang dieksplorasi terhadap topik gereja berpengadilan ini diharapkan dapat memampukan peserta didik untuk memahami nilai-nilai fundamental, prinsip kebenaran, dan penegakan keadilan secara kontekstual dalam kehidupan bergereja dan bernegara saat ini, serta untuk mendapatkan inspirasi saat mengaplikasikan atau menghidupi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut dalam proses kehidupan, profesi, maupun pelayanan gerejawi, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contoh ketiga ini saya angkat dari muridnya Pak Borong ini, Henki Hendaya, makanya saya pinjam tesisnya 2 minggu yang lalu Pak Borong. Church and Corruption. Judulnya bahasa Inggris, isinya bahasa Indonesia. Ya maklum dia, mahasiswa program SIGISKA wajib judulnya paling kurang dalam bahasa Inggris. Nah, dia membeberkan praktek korupsi dalam sistem pengelolaan keuangan di sejumlah jemaat gereja Protestan Maluku, lalu menganalisisnya dari perspektif etika Kristen. Tetapi ia tidak secara eksplisit menyarankan agar kasus-kasus itu atau para pelakunya diseret ke pengadilan. Dalam salah satu rangkuman dan kesimpulan ia hanya berkata, karena praktik korupsi merupakan perbuatan dosa dan melanggar kehendak Allah, maka telah tersedia penghukuman Allah bagi para koruptor. Koruptor bukan saja merupakan persoalan manusia atau manusiawi sosial, sehingga para koruptor akan mengalami hukuman duniawi, yakni melalui hukuman negara, melainkan lebih dari itu, korupsi merupakan persoalan religius teologis. Maka para koruptor akan bertanggung jawab dan akan dihakimi serta dihukum oleh Allah. Bagus ya kesimpulannya. Kesimpulan ini segera disusul dengan kesimpulan berikutnya. Tetapi di samping penghukuman Allah tersebut masih ada anugerah dan pengampunan Allah yang tersedia bagi para koruptor yang mau bertobat. Nah, jadi kan ada pengampunan anugerah. Tidak heran bila pada bagian saran saudara kita Hetaria lebih banyak mengemukakan hal-hal yang preventif. Bagaimana mencegah terjadi korupsi di gereja pada umumnya, di GPM pada khususnya, bagaimana menyadarkan para koruptor akan mengaku dosa dan bertobat, dan tidak sedikit pun dia menyarankan agar para pelaku korupsi di gereja itu diajukan ke pengadilan. Saran-saran preventif ini pada umumnya bersifat normatif, melakukan pembinaan moral, membenahi sistem pengelolaan keuangan dan seterusnya. Ini mirip-mirip dengan saran Makawimbang tadi. Kesimpulan dan saran seperti ini sekali lagi tentu tidak jelek, tetapi seringkali dijadikan dasar dan alasan bagi gereja-gereja untuk tidak memperkarakan korupsi selesaikan secara internal. Mungkin termasuklah juga diselesaikan secara adat ya, dan para pelakunya diampuni. Akibatnya tidak ada efek jerah. Nah, sekarang saya mau menyerempet ke satu bidang yang bukan bidang saya, nanti kawan-kawan bisa memperkaya ya. Berkait dengan pandangan dicondro di atas, para ahli eklesiologi sepakat bahwa gereja sebagai tubuh Kristus dan persekutuan Roh Kudus tidak hanya terdiri dari orang-orang suci kudus dan tidak berdosa. Di dalam gereja tercampur gandum dan lalat. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 13. Menurut Bapak Gereja Augustinus, ada 2 macam gereja. Gereja yang kelihatan, Ecclesia Visibilis, dan gereja yang tidak kelihatan, Ecclesia Invisibilis. Di dalam gereja yang kelihatan, banyak kejahatan atau pelaku kejahatan dan kecurangan. Hanya di gereja yang tidak kelihatan dan sejati, kita menemukan kebenaran dan orang-orang benar. Nah, ini kan Augustinus dipengaruhi oleh idealisme Plato ya. Mengacu pada pendapat di atas, tidak heran bila di dalam gereja juga banyak terjadi konflik dan pertikaian maupun penyelewengan, termasuk korupsi. Ini tidak hanya melibatkan warga gereja, melainkan juga bahkan lebih sering melibatkan para pelayan atau pejabat gereja, mulai dari aras jemaat hingga sinode, bahkan lembaga-lembaga gerejawi internasional. Tetapi kita tidak bisa secara simplistik berkata bahwa konflik-konflik yang terjadi di gereja adalah antara gandum dan lalat, atau antara orang baik dan orang benar, orang baik dan benar kontra orang jahat atau kontra orang curang. Seringkali konflik di antara mereka
adalah diantara yang sama-sama beriman atau mengaku beriman, sama-sama baik dan benar. Dan konflik dimanapun termasuk dalam gereja tidak mesti kita nilai negatif. Banyak contoh yang memperlihatkan bahwa konflik terjadi dalam rangka mengupayakan dan menemukan kebenaran yang lebih hakiki. Dengan kata lain, konflik tidak mesti bersifat destruktif, melainkan bisa juga konstruktif. Kita juga tidak boleh lupa Tuhan Yesus pun sering berkonflik, dan lawan konfliknya tidak perlu buru-buru kita nilai jahat dan curang. Demikian juga para rasul dengan pihak-pihak yang tidak setuju dengan mereka, yang ada di luar maupun dalam jemaat. Bahkan di antara sesama rasul pun pernah terjadi konflik yang mendorong mereka untuk bertemu dan mengupayakan kesepahaman. Itu misalnya kita baca dalam Kisah Para Rasul 15. Dan ternyata tidak selalu berhasil konflik di antara para rasul diselesaikan. Karena itulah tidak sedikit literatur yang berisi informasi sekaligus petunjuk dan saran tentang konflik dan upaya mengelolanya. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa mencatat sedikitnya 2 buku terjemahan. Ini seingat saya dua-dua buku ini terjemahnya Pak Stephen ini ya. Betul Pak Stephen? Oh, satu saja yang Bapak terjemahkan ya. Nah, dalam buku pertama Halverstadt misalnya memulai kajiannya dengan bertanya, apakah ada konflik gereja yang bersifat Kristiani atau konstruktif? Di tengah konflik itu apapun penyebabnya dan pokok masalahnya, ternyata mereka bisa saling mendengar dan saling menghormati. Dari situ mereka berusaha untuk saling memahami berbagai perspektif dan kepentingan yang berbeda. Mereka memperoleh perspektif-perspektif baru yang darinya mereka benar-benar dapat mengembangkan solusi menang-menang, win-win solution. Sejalan dengan itu, pada hemat saya, para pejabat dan warga gereja yang terlibat dalam konflik menyangkut masalah organisasi, termasuk peraturan dan jabatan, mestilah didekati juga secara pastoral, diberi pemahaman yang mendalam tentang hakikat gereja, dan didorong agar tidak membawa perkara tersebut ke pengadilan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam masalah hukum, entah pidana ataupun perdata ataupun kriminal termasuk korupsi? Menurut saya, mereka pun perlu juga didampingi secara pastoral, diajak bercakap-cakap dan dipersilakan menjelaskan seluk-beluk masalah yang melibatkannya. Kenapa harus melakukan itu? Ingatan dan kesadaran mereka disegarkan tentang kasih karunia Tuhan kepada mereka dalam segala keterbatasan dan keberdosaan mereka, serta talenta, kelebihan dan potensi yang Tuhan karuniakan kepada mereka, yang mestinya mereka gunakan sebaik mungkin. Itu tentu tidak berarti bahwa mereka serta-merta dibela, dibenarkan dan diampuni. Justru pendampingan pastoral bisa mendorong mereka untuk dengan sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan bersedia menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya, termasuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sekarang penutup. Kalau begitu, mengacu pada judul dan serangkaian pertanyaan tadi, bolehkah gereja berpengadilan? Menurut saya, ada masalah-masalah yang membuat gereja boleh bahkan perlu memperkarakannya ke pengadilan. Misalnya kalau ada tindak kriminal, termasuk penyelewengan jabatan, antara lain menyangkut keuangan dan aset, sebaiknya perkara seperti itu diselesaikan di pengadilan dengan asumsi dan harapan bahwa ada penyelidikan dan pemutusan perkara secara objektif atau secara hukum. Bahkan dalam rangka perjuangan untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia serta melawan diskriminasi dan intoleransi, gereja juga bisa membawa masalahnya, termasuk masalah warganya, dalam rangka advokasi kepada mereka kerana hukum dan ke forum pengadilan. Untuk itulah gereja perlu membentuk unit pelayanan hukum semacam LBH pada arah jemaat hingga sinode. Tetapi menyangkut masalah ajaran dan praktik bergereja maupun menyangkut masalah organisasi termasuk jabatan dan peraturan, menurut saya mestinya gereja dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah seperti ini dan tidak mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak-pihak lain yang belum tentu memahami roh, jiwa, dan karakteristik gereja, termasuk suasana kebatinan yang terdapat di dalam gereja. Di satu sisi gereja memang adalah lembaga atau peranata sosial. Kalau di Indonesia kan di pemerintahan, gereja masuk kategori ormas.
Karena itu ia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Tapi di sisi lain, gereja adalah peranata spiritual yang memiliki dimensi transendental. Hukum ilahi yang dicoba tafsirkan dan jabarkan oleh gereja di dalam apa yang ia sebut hukum gereja. Nah, ini akhirnya Pak Lazarus ini. Itulah yang mestinya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik gerejawi yang berada di luar ranah hukum negara. Kecuali kalau ada kalangan tertentu, entah dari dalam ataupun dari luar gereja, yang membawa masalah ajaran, termasuk Alkitab dan terjemahannya, ingat kasus Eli tadi, ke pengadilan, maka meneladani Tuhan Yesus, para rasul dan sejumlah tokoh gereja pada masa lalu, maka gereja siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Sekian. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration.